Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyananta. Saya dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Di video ini saya akan membahas uji kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu paket 2 tahun pelajaran 2023-2024. Tanpa memperpanjang durasi video, kita lanjutkan ke daftar peralatan dan bahan. Nama alat dan bahan. Yang pertama, PC client. Spesifikasi minimal, prosesor Pentium 2 core atau setara, RAM 2 GB, hard disk 250 GB, NIC 10-100 Mbps, monitor 14. Laptop, spesifikasi minimal, prosesor Core 2 Duo atau setara, RAM 2 GB, hard disk 500 GB, NIC 10 atau 100 Mbps, monitor 14. Smartphone, spesifikasi minimal, iOS, router boot, spesifikasi minimal seri RB900, Wi-Fi router boot setara seri RB900, crimping tool, LAN tester, kabel UTP, konektor RJ45, koneksi internet. Nah, kita lanjut ke soal tugas. Judul tugas, rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Langkah kerjanya, dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot dan wireless atau hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Kedua, buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Ketiga, buatlah spesifikasi topologi jaringan. Keempat, konfigurasi Wi-Fi router boot dengan ketentuan sebagai berikut. Baiklah, kita ke gambar kerja dulu. Nah, di sini kita melihat rancang bangun kerjanya. Yang pertama ini wireless router atau router pertama yang sudah terkoneksi dengan internet maupun smartphone melalui Wi-Fi. Lalu yang kedua ada switch atau router kedua yang nantinya akan disambungkan ke komputer dan laptop. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID-nya 10 dan namanya siswa. VLAN ID 2, VLAN ID-nya 20, namanya guru. Kita lanjut ke reset manual. Pertama, kita reset manual pada Mikrotik satunya. Lalu masukkan kabel ISP-nya ke port 1. Siapkan satu kabel LAN untuk port 3. Bagian ujungnya kita sambungkan ke laptop. Masuk ke Winbox, refresh, klik MAC address-nya, lalu connect. Lalu pergi ke sistem, pilih yang reset configuration, lalu no default configuration, dan do not backup to checklist, reset, yes. Lalu keluar sendiri, lalu refresh,
refresh sampai MAC address-nya keluar, lalu connect lagi, masuk ke sistem lagi, pilih yang identity, lalu di sini kita bisa buat nama kita, apply, oke. Lalu masuk ke sistem lagi, pilih yang user, lalu klik tanda plus, lalu namanya kita ganti nama kita, lalu grupnya full, apply, oke. Lalu yang admin kita silang, kita nonaktifkan, lalu keluar, masuk lagi ke Winbox, kita yang login, kita ganti nama kita yang tadi, lalu connect, lalu kita ke interface, lalu klik 2 kali pada Ether 1, lalu tambah internet, apply, oke. Lalu WLAN kita checklist, kita aktifkan, pilih yang general, lalu kita bikin wireless, apply, oke. Kita klik tanda tambah, pilih yang VLAN, lalu VLAN satunya siswa, VLAN ID-nya 10, interface-nya itu di Ether 2, apply, oke. Lalu tambah lagi, pilih yang VLAN 2 guru, VLAN ID-nya itu 20, interface-nya Ether 2, apply, oke. Lalu masuk ke IP, DHCP client, lalu klik tanda tambah, interface-nya itu kita pilih Ether 1 internet, apply, oke. Tunggu sampai bound, lalu masuk lagi ke IP, pilih yang addresses, lalu ketik 192.168.40.1 apply, interface-nya VLAN 1 siswa, oke. Lalu tambah lagi 192.168.60.1 apply, interface-nya VLAN 2 guru, oke. Tambah lagi 192.168.20.1 apply, interface-nya WLAN 1 wireless, oke. Ke IP, lalu pilih DHCP server, lalu pilih DHC setup, kita pilih yang VLAN 1 siswa, next. Nah, yang 2 kita ganti 10, 254 kita ganti 50, next, oke. Lalu DHCP setup lagi, kita pilih yang VLAN 2 guru, lalu next. Nah, yang 2 kita ganti 10 lagi, 254 kita ganti 50, next, oke. DHCP setup lagi, lalu pilih yang WLAN 1 wireless, next. Nah, ganti lagi, next, oke. Klik 2 kali pada wireless,
lalu ganti yang wireless yang modenya upright, ini BGN, CE, lalu SSID nya itu kita ganti nama kita, lalu apply. Oke. Security profile, tambah namanya TKJ, modenya itu dynamic cache, lalu WPA PSK kita checklist, lalu beri password, lalu apply. Oke. Lalu ke wireless lagi, klik 2 kali, lalu yang security profile kita ganti TKJ, apply. Masuk ke IP, lalu pilih password setup, lalu pilih yang WLAN 1 wireless, next. Nah, di sini portal smk.sch.id, adminnya 1-5. Oke. Lalu ke server profile, klik 2 kali pada portal SMK, lalu yang coki di user profile, klik tambah, lalu general, namenya capsec, address poolnya di HCP pool 2, lalu rate limitnya 10M garis miring 10M, lalu jangan lupa QMI-nya non.
lalu masuk ke file. Di sini kita geser ya, kita cari yang hotspot login, yang di bawahnya ada hotspot logout ya, kita pilih. Ini kan ada dua nih, login HTML, kita cari yang di atas sini, lalu kita refresh, lalu kita klik kanan dan kita edit, lalu ganti, lalu kita simpan, lalu yang ini kita hapus, lalu kita cek koneksi internetnya, apa sudah ada internetnya atau belum. Nah, ini tampilan mikrofnya, kita masuk penguji ya, kita coba dulu. Nah, sini udah bisa ya. Lanjut kita ke file, lalu kita masuk ke firewall di IP, lalu pilih yang NAT plus interface-nya itu kita ganti Ether 1 internet, lalu yang action-nya itu masquerade, apply, oke. Terus kita ke IP lagi, masuk ke route, lalu di sini kita yang dashnya kita nonaktifkan, lalu klik tanda plus, lalu satu yang di gateway nya itu 192.168.1.1 apply, oke. Nah, selesai untuk mikrotik satunya. Lanjut kita nanti ke mikrotik 2. Nah, kita keluar, masuk ke Winbox lagi, loginnya kita ganti admin, lalu klik MAC address, connect, lalu kita reset configuration, seperti tadi di checklist, reset, yes, lalu tunggu sampai keluar sendiri. Lama ya. Nah, kita cancel aja, lalu kita ke ports, klik plus, lalu interface-nya itu Ether 1, apply, oke, plus lagi,
interface-nya Ether 2, apply, oke. Tambah lagi interface-nya Ether 3, apply, oke. Tambah lagi interface-nya Ether 4, apply, oke. Lalu ke switch VLAN plus, lalu VLAN ID-nya 10, portnya Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Apply, oke. Lalu tambah lagi VLAN ID-nya 20, lalu portnya 1 dan 4, apply, oke. Lalu kita ke port, klik 2 kali pada Ether 1, lalu VLAN modenya kita ganti secure, VLAN headernya kita ganti always, bukan if missing, lalu apply, oke. Klik 2 kali Ether 2, lalu VLAN modenya kita ganti secure, dan VLAN headernya always strip, dan VLAN ID-nya 10, apply, oke. Ether 3, VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, VLAN ID-nya 10, apply, oke. Ether 4, VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, lalu VLAN ID-nya 20. Lalu kita ke control panel, cek apakah berhasil. Nah, di sini tertera IP-nya sudah benar. Nah, di sini berarti kita pindah ke port ya, port 4. Nah, benar. Lalu pindah lagi ke port 3. Nah, selesailah pada pembahasan UKK kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.